Intinya menemukan tadi value. Karena brand itu kan, kalau Anda mau bikin brand, value plus call to action. Bagaimana value itu berbasis dari DNA. Itu penting banget, karena itu yang akan bikin besar ya. Saya kedatangan guru saya. Bener nih, jadi kata anak sekarang tuh literally guru dan jujurly juga guru. Guru saya dalam marketing dan branding ya. Ini beliau menyebutnya adalah praktisi branding 50 tahun. Ya, Anda bisa duga sudah hadir. Saya manggilnya Pak Bi. Pak Subiakto Priyo Sudarsono. Saya dulu ngapalinnya susah juga lupa ya. Banyak banget O-nya. Jawa. Jawa. Pak Bi asli di mana sih? Lahir Probolinggo, tapi lama di Solo. Lama di Solo. Jadinya begini. Dan gondrong dari waktu muda. Dari konsisten muda gondrong, ya. Jadi sekonsisten bidang yang ditekuni ya Pak Bi ya? Betul. Ya. Tapi Pak Bi, praktisi 50 tahun itu artinya Pak Bi-nya tua banget ya? Harusnya begitu. Harusnya begitu. Ya memang tua. Karena nggak mungkin kan, pengalaman 50 tahun, usia 35 kan nggak mungkin. Matematiknya nggak cocok gitu. Nggak masuk. Tapi Pak Bi itu sangat kekinian gitu. Saya belajar banyak. Ada, saya istilah yang saya tahu dari itu apa Pak Bi? Yang fenomena anak-anak sekarang lebih memperhatikan handphone tuh phone snubbing apa? Istilah itu bukan dari saya kali ya. Terus tapi Pak Bi populer kan ya? Iya, jadi itu apa namanya? Kalau saya selalu mengatakan bahwa milenial itu hidupnya itu dunianya itu 5 inci. 5 inci, dunia 5 inci. Kalau dulu orang bilang dunia nggak sedaun kelor. Kalau sekarang dunia 5 inci. Berapa jam pegang HP? Saya mungkin hampir 5 jam kali, Pak. Saya lebih loh. Karena saya HP itu jadi alat kerja sekarang. Iya, betul ya. Saya memposting, saya mereview, saya belajar. Emang Pak Bi kalau saya ngewawancarain orang, saya nggak pelajarin, saya pelajarin dulu. Iya, betul. Dari handphone lah. Di review dulu. Di review dulu. Jadi sekarang itu Pak Bi laptop dan desktop yang menjadi agak kita tinggalkan nih. Desktop sama sekali nggak pegang. Pak Bi ya? Jadi laptop. Laptop hanya untuk bikin materi seminar. Oh, kalau harus bikin PowerPoint. Iya, PowerPoint. Kalau PowerPoint bisa di handphone, Pak Bi bikinnya pindah dari juga. Ya? Tapi kalau bikin layout udah pakai Canva. Canva? Ya, di HP. Pak Bi bisa Canva? Bisa dong. Umur berapa? Jangan gitu. Kau umur bener rasa. Saya sehari ini tabu saya ya mudah-mudahan semua. Tapi dari orang tua kita harus belajar. Nah, itu yang penting relevan, Mas. Yang penting relevan. Beliau walaupun 73, ya ngakunya suka 37, tapi sangat relevan. Tadi namanya phone snubbing, betul ya, Pak? Iya, phone snubbing. Iya. Jadi itu adalah gejala anak-anak milenial yang lebih percaya sama handphonenya daripada ini, Pak. Betul, semua karena dari handphone, Pak. Ya? Seperti yang dikatakan Prof. Renald kemarin kan, bahwa generasi sekarang itu generasi visual. Generasi visual. Bukan, mereka tidak lagi teks ya. Bukan tekstual. Zaman saya tuh teks, Pak Bi. Iya. Semuanya dibaca di buku. Betul. Jadi dan anak sekarang itu nggak suka teori, sukanya cerita. Oh. Gitu. Jadi cerita lewat visual. Itu yang mereka suka ya. Ya. Wow. Jadi kalau orang mau sukses seperti kata Steve Jobs harus menjadi seorang storyteller yang baik. Mau tidak mau ya. Dan Pak Bi adalah salah satu storyteller yang baik. Sampai sekarang orang tetap mendengarkan seorang Pak Subiakto. Ya, bisa bikin brand udah berapa angkatan, Pak Bi? Bisa bikin brand kalau yang offline itu sudah 59 angkatan. Saya angkatan ke awal-awal saya. 7 ya. Ke 7 ke 8 gitu ya. Wow, luar biasa. Jadi udah berapa muridnya Pak Bi? Di mana-mana itu bilang guru saya. Itu yang offline ya, yang belum lagi online. Ya? Yang online wah udah lebih banyak lagi. Oke, nggak perlu lagi dibilang bahwa Pak Bi berada di balik brand-brand yang luar biasa. Mungkin hampir 100 brand, Pak Bi ya? Lebih kayaknya. Lebih kali. Ya, ada yang sudah hilang, ada yang masih bertahan. Yang masih bertahan Kopiko apalagi, Pak Bi? Kalau brand besarnya sih banyak bertahan, tapi kalau
produk turunannya sudah banyak yang hilang. Banyak yang hilang ya. Jadi Indomie kan brand besarnya, kemudian Indomie, Kopiko, ya. seleraku. Nah itu Mas Klik Rianto, masih ingat ya? Oke. Dari Favorit. Dia Lagunya? bikin lagu. Jadi pada waktu saya menangani Indomie itu tahun 95, saya dikasih lagu. Ya, oke. Terus kemudian problemnya adalah bagaimana mengubah lagu ini menjadi jingle. Menjadi jingle. Karena lagu bukan jingle, jingle bukan lagu. Gitu. Jadi akhirnya saya minta izin Bu Eva, marhum. Ini gimana kalau Eva Rianti Hutapea. Eva Rianti Hutapea, CEO dari Indofood. Ya. Saya minta izin itu yang Indomie seleraku, referensinya saya hilangin. Jadilah jingle. Begitu dipotong celak. Apa bedanya lagu dengan jingle, Pak Bi? Begini, kalau lagu itu kan ekspresi dari pengarangnya atau penyanyinya. Gitu. Nah, sementara kalau jingle itu membangkitkan emosi dari yang mendengarkan. Jadi, gitu ya? Jadi sangat berkaitan itu Mas dengan neuroscience, berkaitan sama denyut jantung. Dan itu aja sampai ke neuroscience. Beat per menit-nya itu dihitung Mas. Jadi lagunya model ini aja, nggak begitu. Apakah beat itu men-trigger sesuatu untuk emosi tertentu gitu. Emosi dan melakukan action. Betul. Wah, saya udah mau lompat call to action aja. Jangan dulu ya Pak Bi. Ini obrolan kita masih panjang banget. Masih banyak. Itu top banget. CTA, opo itu call to action. Terus Pak Bi. Ya, jadi menyambung yang jingle tadi, itu call to action itu udah langsung masuk ke call to action, nggak apa-apa. Dulu lah, ya. Jangan dulu. Nah, jangan dulu. Kalau Pak Bi terangin dulu brand itu apa sih Pak Bi? Gini cerita ya. Jadi tahun 2012 saya sudah fed up lah sama business agency lah, begitu. Karena media nggak jelas, kemudian bisnis modelnya juga dirubah. Gitu. Akhirnya ada agensi yang banting-banting komisi ya, betul. Jadi akhirnya sudahlah, saya masuk ke masa pensiun. Nah terus istri saya bilang kalau pensiun lu jadi tua ntar. Gitu. Bener. Akhirnya jadi gimana nih? Ya udah pakai UKM kayak apa kan banyak teman-teman kita gitu. Akhirnya saya keliling Indonesia. 2014. Saya ya nyebar virus brand sekaligus lipstick nih. Seberapa sih pengetahuan tentang brand? Waduh, parah banget Mas. Pada saat itu? 2014. Jadi 8 tahun yang lalu? 8 tahun lalu. Terus? Jadi brand itu merek, wah, logo gitu. Saya sudah bikin 700 brand Pak Bi. Waduh, hebat banget nih. 700 brand? Ternyata logo. Gitu. Logo. Jadi ini kayaknya harus mindsetnya diperbaiki. Jadi akhirnya mulai deh saya sharing ya, sharing dengan niat PMA. Apa itu? Penanaman modal akhirat. Duit udah banyak Mas. Bukan. Terus. Itu cara enak lah dapat duit. Terus. Nah akhirnya mulai deh saya keliling ke Indonesia dengan biaya sendiri. Ketemu beberapa pengusaha UKM lah ya, dari mulai yang gerobak gitu, jualan sushi di gerobak, sampai yang punya beberapa restoran. Jadi kesimpulannya adalah mereka itu memang asli praktisi marketing 1.0. Jadi marketing modern pada zamannya. Zaman kapan? Tahun 50-an. Waduh, gimana nggak sedih ya? Karena di zaman itu belum ada brand. Yang ada merek sama logo, pantesan ngomongnya itu. Gitu. Jadi padahal sekarang ini, di saat kita ngobrol ini, sudah sampai di era 4.0. Di mana kalau 1.0 itu fokusnya kepada produk bagus, pasti dibeli oleh konsumen. Masih produk oriented ya? Produk oriented. Kalau produk saya lebih bagus, orang bakalan ngantri rebutan. Nah, ini masih banyak nih teman-teman kayak gini. Waduh, sementara konsumennya sudah bukan itu yang dicari. Yang dicari itu engagement.
kedekatan, gitu, keakraban. Nah, sehingga, waduh, ini gimana cara lompatnya nih kan? Sementara ada 2.0, ada 3.0. Jadi ya pelan-pelan tuh, pelan-pelan. Nah, akhirnya 2016, udah kita bikin bookshop aja deh. Gitu. Pertama gratis. Dimarahin saya sama teman-teman yang bikin workshop. Dimarahin? Dimarahin. Jangan gratis, Pak Wi, katanya. Karena barang gratis itu tidak perlu dipertanggungjawabkan, katanya. Jadi kalau berbayar itu dipertanggungjawabkan. Jadi akhirnya saya pun berbayar. Intinya ya lebih kepada komitmen aja. Gitu awalnya. Jadi sekarang beda. Orang ngomong brand udah mulai ya. Ini berkat upaya Pak Bi ya? Ya. Tapi barangkali belum banyak, ada saja barangkali yang belum mengerti. Beda brand sama merek sama logo itu apa sih Pak Bi? Begini, kalau merek sama logo itu identitas produk. Identitas produk. Ya, jadi kalau punya produk, identitasnya itu logo itu. Logo itu. Ya, gitu. Sementara brand adalah value-nya. Brand itu ada value-nya. Ya. Merek pun identitas juga. Identitas. Jadi identitas dari sebuah value itu merek. Identitas dari sebuah value adalah merek. Tapi kalau merek itu tidak punya value, maka dia hanya identitas produknya aja. Sekedar ditempelin di produknya. Gitu. Jadi brand itu jauh lebih lebar daripada merek dan logo, ya, Bang? Jauh. Karena brand itu intinya, saya sering bilang, brand itu nama plus makna. Nama plus makna. Jadi kalau seorang Helmi, kemudian saya memiliki makna tertentu buat saya, maka Anda adalah brand buat saya. Punya brand. Ya. Banyak kan merek-merek di luar sana yang kita lihat, karena nggak ada makna apa-apa buat saya, akhirnya ya menjadi tidak menjadi bukan brand, karena ikatan emosi nggak ada, perhatian nggak ada, rasa senang juga nggak ada. That's not brand. Itu it's not brand. Jadi kayak Fajar nih, asistenku. Nah, mereknya ada dong, mereknya Fajar. Fajar. Tapi value-nya nggak ada. Nggak ada, saya baru kenal gitu. Jadi nggak ada brand. Tapi sekarang ada, sekarang jadi brand ya buat saya. Iya. Kenapa? Asisten Mas Hilmi. Itu maknanya itu. Maknanya itu. Makanya harus baik loh Pak Bijar. Oke, udah cukup jelas ya. Karena saya ya artinya manusia. Ini kan sebenarnya manusia juga punya brand, itu disebut dengan personal brand ya, Pak Bi. Oke, terus Pak Bi. Ya, kalau misalnya anak-anak saya gitu ya. Anak saya itu minta izin mau pakai nama Subiakto di belakangnya. Di belakangnya. Gitu. Nah, saya bilang, kenapa gitu? Karena Subiakto itu buat saya punya makna. Maknanya apa? Mungkin Dion bilangnya maknanya itu orang yang ambidexterity, orang yang tidak pernah menunda pekerjaan, fighting spirit yang kuat. Jadi itu kreatif itu. Jadi buat dia itu menjadi suatu makna yang dilekatkan ke menjadi values. Menjadi values. Gitu. Tia lain lagi, Sati lain lagi. Jadi cuman saya bilang juga bahwa values itu beban loh, saya bilang gitu. Ya. Beban. Kalau misalnya harus di-deliver. Betul. Kalau misalnya namanya Dion Subiakto, orang wah anaknya Pak Biakto ya. Iya. Iya. Ada orang ekspektasi loh. Berharap. Iya, ada ekspektasi. Berharap paling tidak 11-12 lah. Masa anaknya Pak Pi nggak ngerti brand, gitu kan. Harus mau nggak mau kan gitu. Jadi siap nggak saya bilang gitu. Gitu. Terus how to create the brand, Pak Bi? How to create the brand? Ya. Ya. Sebetulnya create brand itu mudah sekali sih. Karena brand itu kan value plus call to action. Nah, baru kita akan masuk baru akan masuk ya. Terus, oke, value plus call to action. CTA. Betul. Jadi kalau ada value tapi nggak ada call to action, jadi nggak laku kan gitu. Oke. Makanya banyak orang yang menemukan value dari produknya, dibuatin identitas yang melekat gitu ya. Tapi ternyata tidak ada call to action. Contohnya Pak Boy? Apa ya, misalnya kayak gini, saya balik ya. Sekarang kita bicara merek saya. Ya, merek yang sudah menjadi brand karena dia mempunyai value dan call to action. Ya. Ini ada merek lama nih, namanya Counterpin.
Counter pain. Obat itu dong, obat yang kalau otot ya. Kalau kram itu digosok-gosok. Ya, Pak Bi lebih sering pakai daripada saya lah. Oke. Jangan gitu. Terus. Nah, Counter pain. Ya. Counter itu adalah value-nya. Pain itu adalah call to action-nya. Karena orang takut sakit. Gitu. Jadi call to action ini ada anunya. Ya. Ada yang kenapa ini high call to action, ini low call to action. Di-trigger oleh kata-kata atau oleh suara atau oleh nada gitu. Jadi itu apa namanya? Cara pengucapan juga jadi call to action. Cara pengucapan juga menjadi call to action. Betul. Misalnya bersama kita bisa. Itu call to actionnya beda dengan bersama kita bisa. Jadi pengucapan pun juga bisa jadi call to action. Jadi call to action. Oke. Nah ini ya itu saya di dalam workshop saya yang offline itu 2 hari kan. Hari pertama itu belajar itu call to action. Hari kedua belajar value. Karena value itu nggak banyak yang mengartikan value itu benefit. Enggak, bukan belum itu. Tentu benefit. Belum tentu benefit. Ada apa lagi selain benefit? Banyak Mas, itu DNA-nya harus ketemu gitu ya. Jadi, kalau DNA ketemu, value-nya itu melekat dengan value-nya tadi. Itu jadi value itu nggak sembarangan. Value itu harus ditemukan dari DNA. Gitu. Jadi kayak Helmi Yahya bicara, itu udah pas banget sama Anda. Karena Helmi Yahya itu value DNA-nya bicara. Bicara ya. Kekuatannya di bicara itu. Saya nyari makan dari bicara, Pak. Bicara, betul. Nah itu sudah value-nya udah ketemu dan bukan cuma value yang kira-kira, tapi value sudah fix bahwa firm Anda DNA-nya adalah dari bicara. Gitu Mas. Gitu. Bagaimana meningkatkan call to action, Pak Bi? Yang pertama harus ditemukan dulu gitu. Jadi gambarannya gini lah. Kalau Anda itu butuh lari, maka Anda lari mungkin seminggu tuh 5 kali. Ya. Tapi Sabtu Minggu lah nggak lari lah buat keluarga. Keluarga, oke. Tapi kalau Anda ada keinginan untuk jadi juara, larinya itu tiap hari, no? Tiap hari. Wow. Pengen dapat piala. Jadi kebutuhan dan keinginan itu punya call to action yang beda. Antara kebutuhan dengan keinginan. Itu call to action yang beda. Oke. Nah, 2 ini kalah Mas. Sama lari yang dikejar anjing. Oke. Nah, oleh karena itu kebutuhan dan keinginan kalah sama ketakutan. Ketakutan. Gitu. Jadi itu derajat paling tinggi ketakutan itu. Seringkali dikatakan begitu. Itu juga yang mendasarin kan sekarang ada istilah anak FOMO ya. FOMO itu salah satu, fear of missing out. Missing out. Ya. Takut ketinggalan, ya. Takut nggak kebagian. Betul. Itu juga Pak Bi ya. Itu bagian dari call to action. Sekarang itu menciptakan FOMO ya. FOMO atau call to action. FOMO itu is a call to action. Call to action. Yeah. Walaupun agak lucu ya. Sekarang kan dimainkan, kalau FOMO itu kan gengsi Pak Bi ya, yang dimainkan. Jadi gengsi pun bisa menjadi call to action. Anda minum kopi di warung kopi pinggir jalan juga kopi. Kopi ya. Tapi minum kopi di Starbucks? Kopi di Starbucks beda lagi. Beda lagi. Ya. Ada faktor gengsi di situ. Gengsi ya. Kalau ke Starbucks itu see and to be seen kan. Ya. Saya mau melihat siapa yang datang. Dan saya mau terlihat sebagai siapa. Oke. Nah itu jadi itu bagian dari call to action juga. Dan itu yang menaikkan value-nya Pak Bi ya? Menaikkan value-nya. Itu yang membuat harganya menjadi berbeda. Betul. Kalau sudah, nah ini nih Mas, apa namanya, bagian dari marketing 4.0 nih. Jadi harga menjadi tidak jadi pertimbangan utama ketika produknya itu bisa membuat excitement Anda. Jadi excitement itu sesuatu yang kalau gue dapat berapapun gue bayar. Harga menjadi tidak penting kan? Tidak penting ya. Ya karena kan sebetulnya kalau kita bicara bisnis itu kan seperti yang kemarin saya ceritain, berangkat dari cuan.
tujuannya mau dapat cuan. Cuan baru ada kalau ada transaksi. Betul. Transaksi baru ada kalau ada traffic. Traffic cuma lewat-lewat doang. Nah, supaya dia mampir dan dia beli, butuh atraksi. Nah, atraksi ini kalau di marketing for 1.0 itu di-attract oleh produk, bisa. Di-attract oleh harga, bisa. Di-attract oleh tempat, bisa. Di-attract oleh diskon, bisa. Itu 4P itu ya? 4P. 4P. Nah, ini kuno 4P ini? Oh, ya bukan kuno sih, cuman modern pada zamannya. Modern pada zamannya. Oke, terus? Nah, kalau 2.0 itu attraction-nya kalau kita punya perilaku yang sama, Ya. hobi yang sama. Saya nggak kenal Mas Hilmi nggak kenal saya, tapi karena kita sama-sama di pemancingan, Mancing gitu ya? mancing ikan yang sama, Oke. tiba-tiba kita nyapa. Wah, Mas Hilmi itu satu grup tuh sama saya, kenal juga kagak, Mas. Iya, iya. Gitu. Hobinya sama-sama mancing. Itu aja sudah apa namanya, perilaku itu menyatukan sudah. Menjadi daya tarik. Kaitannya dengan marketingnya? Nah, itu di Brandnya? instead of jualan produk, jualannya kepada perilakunya itu. Perilakunya itu. Ya. Bahwa produk kita ini bisa memenuhi perilaku itu. Oke. Itu. Nah, berikutnya lagi itu perilaku dan produk itu menyatunya sebagai identitas orangnya. Jadi kalau saya pakai jam Apple gitu, Saya harus Apple juga dong. menunjukkan siapa, Ya, gitu menunjukkan siapa saya gitu kan. Jadi kayak ini kaos bisa bikin brand. Ya, makanya aku nggak mau Nah, kalah. ini identitas. Kaos Pak B, aku kaosku ini. Nah, oke. Karena sejenis ini. Sejenis. Beda usia aja. Oke, terus. Beda tipis. Beda tipis lah, ya. Nah, jadi kalau yang pertama tuh fokusnya pada kelebihan keunggulan produk, itu menarik orang untuk membeli. Oke. Yang kedua adalah kalau sesuai dengan ritual saya, Oke. itu saya akan beli. Yang ketiga, kalau saya beli produk Anda, saya jadi siapa? Identitasnya itu, Identitas. orang membeli. Oke. Yang terakhir, setelah saya pakai produk Anda, saya diterima di masyarakat yang mana? Gitu. Yang 4.0. 4.0. Oke. Sekarang Gitu. kita udah di 4.0 4.0. atau menjelang 5.0? Menjelang 5.0, cuman kayaknya masih butuh waktu. Iya. Ya, Jadi kalau revolusinya cepat sekali Pak Bie, perubahan-perubahannya Pak Bie. ya dipicu oleh banyak hal, ya kan? Yang sifatnya makro di luar kontrol kita. Iya. Seperti pandemi kemarin itu banyak sekali memicu perubahan perilaku, perubahan ritual gitu. Gitu Itu kan? yang Pak Bie bilang kemarin apa? Pinball marketing, marketing. Sebelumnya bowling marketing. bowling marketing. Kalau bowling marketing itu Marketer megang bola. Megang bola. Terus konsumen cuma jadi pin di kayak ujung pin sana. itu. Iya. Tinggal dilempar tok. Dilempar tok. Ngelemparnya Pak dengan produk bagus, Betul. dengan harga murah, bagus, ya, tempat yang dekat segala macam. Jadi marketer itu pada 4.0, 1.0 atau 4P itu concern banget sama kontrol. Kontrol bolanya itu. Ya. Market itu harus gua kontrol. Gitu. Sekarang nggak bisa lagi. Sekarang nggak bisa lagi. Sekali Anda lempar bola ke pasar, tang tung. Tergantung di sana, no? Ya. Tergantung diomonginnya apa nih, gitu. Jadi justru targetnya sekarang bukan lagi loyalty, Ya. tapi yang ditarget sekarang ini adalah generated content. Generated content. Iya, konten yang membela kita. Membela kita. Jadi artinya kita harus create ya. Iya, consumer Ya. itu harus jadi promoter. Gitu. Promoter. Beda banget tuh Pak Bie. Beda banget. Ya. Kalau dulu loyalitas penting, kalau sekarang jadi gini, ada barang bagus nih Mas Hilmi. Terus karena saya respect sama Mas Hilmi, saya tanya, Mas Hilmi pakai barang itu nggak? Enggak. Kenapa nggak beli? Nggak tahu ya, saya nggak cocok aja gitu. Terus menurut Mas Hilmi, saya perlu beli nggak? Oh, usah lah, lebih. Itu meskipun barang baru, barang bagus, harganya murah, tetap saya nggak beli. Karena tidak direkomendasi oleh orang yang... Padahal saya juga belum tentu punya kepentingan Pak Bie. Betul. Nah, itu sebetulnya. Oleh karena itu, biasanya orang percaya sama yang udah pakai. Udah pakai kan punya kepentingan kan? Iya.
Mas Helmi misalnya pakai sepatu Adidas gitu kan. Saya tanya, Mas Adidas bagus nggak sih? Bagus. Oh bagus, saya aku pakai. dari dulu pakai dari ini, yang lain dulu. nggak cocok. Wah, gitu. Iya. Terus kalau saya baiknya pakai Adidas apa Iya, gimana? ada dong. Harus pakai kan? Pakai dong. Nah, saya jadi beli Adidas Gara-gara. gara-gara rekomendasi Anda. Ini apa Pak Abi yang disebut dengan evangelist dan advocate itu, Pak? Exactly. Jadi ada brand evangelist, Ada dan brand advocate. Bedanya apa, Pak Abi? Brand evangelist itu fandom. Ngefan Fandom. aja, ngefan. Oh, ngefan aja. Ngefan Oke. aja udah jadi evangelis. Atau sama-sama datang dari kota yang sama gitu ya. Mas Helmi suka makan pempek. Banget. Suka. Saya juga suka. Nah, kita Udah merasa satu tuh ya. jadi tribes evangelis gitu. Gitu. Nah, baru dari suka aja. Apalagi kalau di antara pemakai. Pemakai dan pemakai ngumpul, nah, itu sudah jadi brand advocate. Kalau yang tidak make tapi dia membela, itu evangelist. Evangelis. Ya. Contohnya, Saya kan nggak pakai Harley, nggak beli Harley, tapi Iya. saya tahu, keren banget tuh Harley. ya, Dan saya bilang, lu kalau mau dianggap pemotor biker top itu pakai Harley dong. tuh, nah, I'm evangelist. Kalau sudah pakai motor, tapi suara knalpotnya nggak sama dengan Harley, Iya. Anda nggak bisa mau. ngaku brand advocate. Nggak bisa diterima di tribes-nya Harley. Brum. Ya. Harley itu mahal karena suara knalpot dong, Pak Bi. Suara knalpot doang. Iya dong. Berat, selangkangan panas, Telur setengah matang. telur setengah mateng terus. Pak Bi sempat Harleyan? Sempat cukup lama lah. Casing cocok dong. Cocok, Gondrong, baju hitam terus. Lepas kan. Aduh. Oh gitu, Pak Bi. American Radar kan. Ini ada lagi yang apa disebut Pak? Magnet branding. Apa lagi nih Pak Bi? Nah, magnet branding itu yang menjadi magnet itu bukan keunggulan produknya, bukan fisik. Yang menjadi magnet itu bukan fisik bukan produknya. fisiknya, tetapi lebih kepada yang non fisik. Such as? Ya kayak misalnya tadi itu misalnya saya kepengen diterima saya pengen dipersepsikan sebagai orang yang bisa bikin brand. Nah, Saya ingin dipersepsikan sebagai orang yang bisa bikin brand. Nah, itu bagian daripada magnet branding. Atau saya ingin dipersepsikan sebagai orang yang paham lukisan. Gitu. Maka saya tiap hari datangnya ke museum gitu kan. Ya, supaya dapat persepsi itu. Exactly. Jadi itu adalah magnet. Magnet. Katanya Pak Bi mau bikin apa seminar tentang ini ya? Magnet Ya, branding. tentang magnet branding itu intinya menemukan tadi value. Dalam rangka menemukan value. Value. Kaitannya apa Pak Bi? Ya, karena brand itu kan kalau Anda mau bikin brand, value plus call to action. Oke. Nah, yang bukan webinar sih, workshop online yang tanggal bulan Agustus nanti, Oh, Pak Bi mau bikin? 18 ya, 19-20, itu dalam rangka menemukan value tadi. Bagaimana value itu berbasis dari DNA. Oke. DNA produknya atau DNA orangnya gitu. Itu penting banget karena itu yang akan bikin besar ya. Nah, salah satu contohnya yang biasa saya pakai contoh tuh produk Kopiko. Ya. Kopiko itu kan permennya sudah ada, tapi positioningnya nggak jelas. Terus kemudian ini Sebelum Pak Bi pegang. sebelum saya pegang. Oke. Dulu masih ingat nggak zaman Mas Helmi nasir-nasir cewek bawa permen dalam kotak mereknya Chelsea. Oh iya oke. Nah itu mesinnya sama, Mesinnya sama. mesinnya sama. Cuma dari dua mesin yang kapasitasnya masing-masing 2 juta itu baru terisi 300.000. Gitu. Masih under capacity. Under capacity. Nah, assignment ke saya waktu itu adalah Pak Bi tolong isiin yang Sisanya. 3,7 juta. 2 juta tambah 2 juta, 4 juta dikurang 300.000. Oke. Betul. Terus? Nah, saya bilang, ini nggak bisa nih kalau kita jadikan permen gitu. Karena permen itu yang makan anak-anak. Konotasi ya? Ya. Ya, ya. Yang beli ibunya. Nah, ibunya nggak suka anak-anak makan permen. Iya, iya. Nah, akhirnya kan salesnya jadi sedikit, Terbatas. terbatas. Nah, sekarang
kita kaitkan dengan ritual harian Manusia. Ya. Manusia itu dari mulai bangun pagi, mandi, sarapan, kemudian kerja, perjalanan, itu kan ritual semua. Iya. Nah, salah satu yang saya ambil adalah ritual ngopi. Barusan saya minum kopi. Nah, itu dia. Ini ada call to action nih. Nah, kalau nggak ada kopi, Anda pasti cari gantinya apa ya? Ada sesuatu yang kurang ya? Nah, ini kopiku ditawarkan sebagai gantinya ngopi. Kalau tidak sempat ngopi? Kalau tidak tersedia kopi. Kalau tidak tersedia atau tidak sempat ya? Tidak sempat ya. Ini ada? Nyetir misalnya gitu kan. Ya. Nah, dari situ, menemukan DNA bahwa produknya permen, cuman DNA-nya adalah ngopi, itu ada caranya. Itu yang saya ajarkan nanti. Gitu. Oke. Nah, yang perlu diketahui adalah ritual ngopi itu nggak cuma target market. Karena waktu itu target marketnya hanya Jakarta, Jabodetabek. Lah kan yang ngopi nggak cuma Jabodetabek kan. Itu orang di California juga ngopi. Iya. Di mana-mana ngopi, sehingga produk ini punya potensi untuk diterima di manapun. Itu. Karena apa? Karena berbasis ritual yang bukan lokalitas gitu. Jadi ini yang harus dicari ya Pak Bi ya? Betul. Nah ini dalam 15 langkah itu ada di situ. Oh, ada 15 langkah? Ada 15 langkah untuk mencapai sana. Untuk mencapai itu? Dari product insight, kemudian target marketnya siapa, target behaviornya bagaimana. Kemudian ada lagi yang namanya, bagaimana menciptakan positioning, added value-nya apa, itu semua dipelajari. Sampai experience terakhir itu. Yeah. Oh, itu rangkaian dari magnet branding. Iya. Jadi di dalam rangkaian magnet branding itu merek itu di nomor 12, Mas. Artinya apa? Kenapa saya meletakkan merek tidak di nomor 1? Oke. Karena merek ini harus mengandung call to action dan value supaya laku gitu. Yeah. Kalau mereknya terlanjur tidak punya call to action atau tidak mengandung value, tagline-nya harus mengandung value. Gitu. Jadi Ligna itu value-nya apa sih? Oh, nggak jelas gitu. Karena apa? Karena sekedar nama gitu. Sehingga dia butuh tagline. Tagline-nya kalau sudah duduk susah berdiri. Lupa berdiri. Kayak pejabat ya Pak Bi. Ada yang ngomong pejabat. Jadi di situ mengandung dua unsur tadi. Duduk itu adalah DNA-nya Ligna, artinya dia jualan sofa. Kemudian berdiri itu adalah hal yang membuat dia was-was. Karena orang itu was-was nggak dapat tempat duduk. Kehilangan posisi, whatever ya. Kehilangan kenyamanan. Kehilangan kenyamanan. Gitu. Itu call to action-nya? Call to action-nya takut berdiri. Takut berdiri. Makanya nyari duduk. Nyari duduk. Oke. Gitu. Oh, jadi ini Pak Bi jadi mau bikin satu webinar lah nyebutnya ya? Bukan webinar. Zoom seminar kali ya? Workshop online. Workshop online. Apa bedanya dengan webinar Pak Bi? Lebih interaktif? Dia ada yang diisi. Ada interaktifnya? Iya. Ada interaktifnya. Ada tugas? Ada tugas juga. Saya dulu kayak waktu bisa bikin brand kan Pak Bi minta saya menulis ya? Iya, betul. Menulis ya, meng-create brand. Iya, itu yang bagian hari kedua ya? Iya, hari kedua. Saya dulu barengan sama Tom McEvil. Saya juga bingung tuh, teman saya satu itu ya. Tom McEvil. Tiba-tiba, kita ketemu nih. Hai Tom. Saya ketemu lagi loh Pak Bi. Kamu kapan gitu. Oke Pak Bi. Saya kalau punya waktu saya mau ikut juga lah. Mungkin nongol-nongol kali ya. Ya, harus di-refresh terus. Iya, di-refresh terus. Ya. Karena kalau nggak di-refresh tuh jadi hilang, jadi lupa. Iya. Jadi begitu. Ini baru pertama Pak Bi bikin. Ini di tahun magnet branding ini baru pertama. Magnet branding ini di tahun lalu sudah ada. Sudah ada. Oke. Saya terus terang belum pernah dengar Pak Bi magnet branding itu. Saya pikir branding yang ada magnetnya gitu. Ya, brand menjadi magnet. Brand menjadi magnet. Ya. Magnet untuk orang melakukan satu action. Dan action membeli. Action itu adalah dengan membeli. Magnet itu kan sebenarnya atraksi kan.
Makna itu adalah atraksi. Atraksi. Jadi zaman saya SMA dulu, kalau jalan kaki dari Bulungan ke Cilandak kan, berhenti di Blok A tuh. Ngapain Banyak tukang obat tuh, jualan obat tuh. Dan ini di Taman Puring? Bukan di Blok A. Oh, di Blok A. Oke. Di depan pabrik es tuh. Wah, jualan obat gini. Oh, nggak ada yang datang. Wah, dia panggil tukang itu topeng monyet. Ya. Wah, datang ngumpul, baru jualan obat. Itu maknanya? Manajer tuh si monyet itu. Si monyet itu. Begitulah kira-kira, Pak. Nah, kira-kira begitulah. Kira-kira unsur-unsur yang bisa menjadi magnet satu produk itu apa, Pak Bi? Yang menjadi brand? Bisa produknya, Bisa produknya, bisa harganya, harganya, bisa juga distribusinya, bisa juga Promosinya kah? Promosinya. Ya. Jadi diskonnya itu bisa menarik. Nah, yang bisa menarik juga ya tadi yang saya bilang bahwa kita ini punya hobi yang sama, perilaku yang sama. Gitu. Jadi kalau jualan kopiah ya di masjid, nah, itulah kira-kira. Karena itu akan jadi magnet kopiah itu. Kalau jualan di masjid tapi jualannya apa ya misalnya sepatu roda gitu, ya nggak punya magnet. Nggak punya magnet. Sepatu roda itu mereknya apapun nggak punya magnet. Jadi dia baru punya magnet ketika value-nya sama. Jualan sajadah di masjid itu pas value-nya. Jadi harus kontekstual ya? Kontekstual, exactly. Keren. Ada lagi yang disampaikan, Pak Bi? Ya, yang paling krusial itu sekarang begini ya, teman-teman, terutama teman-teman UKM ya, itu masih mengenalnya itu ya 4P itu. Marketing modern pada zamannya itu. Sementara sekarang... Itu tahun 50-an, Pak Bi. Sekarang udah 4.0. 4.0. Nah, sementara sekarang masyarakatnya seperti itu. Dan konsumen itu ketika dia ditawarin, saya kayak kemarin, Mas Helmi woro-woro, ini ada branding, ada pakar branding, Supiakto, ngikut gitu. Itu peserta itu nggak langsung iya loh Mas. Dia googling dulu, nih, Supiakto ini siapa nih? Pengalaman 50 tahun itu tua banget nih orang kan gitu. Wah, persepsinya apa? Wah, ilmunya udah ketinggalan zaman kan gitu. Ngapain gue belajar sama orang tua? Cari yang muda dong gitu. Nah, itu pasti dicari. Nah, ketika dia mengatakan, wes pokoknya saya nggak mau lah ikut, soalnya yang ngajar tua-tua gitu kan ya. Terus itu udah menghakimi dia. Tapi kemudian dia tanya referensi temannya, lu udah daftar? Udah. Kenapa sih lu daftar? Nah kan gitu. Itu masih di review terus Mas. Sampai terakhir dia kemudian mutusin beli. Gitu. Setelah direkomendasikan oleh temannya, baru dia beli. Sehingga konsumen kita itu pada era di mana semua di review, semuanya di judge, semuanya di rekomendasikan. Atau tidak direkomend? Atau tidak direkomendasikan. Ya, depan mata lah kemarin belum lama kan Citayam Fashion Week itu kan meledak karena reviewnya macam-macam, rekomendasi macam-macam dan judgement-nya juga macam-macam. Gitu. Nah, itu. Jadi buat teman-teman itu mesti sadar sekali ya bahwa pembeli sudah sangat beda zaman sekarang. Gitu. Nah itu pentingnya brand. Oke. Jadi konsumen itu kadang-kadang menjadi reviewer ya Pak Wi ya. Dan konsumen juga menentukan actionnya gara-gara review. Dan konsumen bisa jahat sekali. Bisa jahat sekali. Bisa dibilang jangan dibeli. Nah, itu. Jangan diikutin. Jangan diikutin. Udah tua gitu. Nah. Tuanya kayak apa dulu. Justru di situ itu yang menjual Mas. Ya. Pak Bekto itu muda pada zamannya. Pada zamannya saya muda. Tapi alhamdulillah kemarin seminar kita branding sukses banget. Ya sangat happy yang ikut. Terima kasih Pak Bi. Ya sama-sama. Ya jadi. Dan banyak juga yang datang ke saya terus mereka menyatakan bahwa saya terus terang terkejut Pak. Karena Pak Bi ternyata relevan gitu. Oh iya. Ternyata tadinya saya pikir Anda akan membawakan cerita-cerita masa lalu. Iya. Oh ternyata Pak Bi membawakan bagaimana konsumen itu mereview. Iya. Saya bilang ya. Usia itu tergantung Anda relevan atau tidak itu. Iya. Oke, dan orang juga kaget Pak Bi kuat berdiri lebih dari 1 jam.
Karena umurnya 37 loh ini. Waktu akhir bulan Juni, Ya. kan saya bikin offline tuh, 2 hari Mas. Itu saya berdiri dari jam 9 sampai jam 5, 2 hari berturut-turut. Kuat Mas. Kuat, ya. Saya juga kaget. Wah, ternyata gue masih kuat. Saya kuat, Pak. Rumusnya apa? Bayangkan kwitansinya. Oke, Pak Bi. Terima kasih sudah jadi tamu saya. Saya belajar banyak. Jadi saya pun akan ikut belajar, insya Allah ya. Pak Bi akan bikin seminar magnet branding. Terus terang saya belum pernah dengar. Ya, ini sesuatu yang baru. Bahwa brand itu harus punya magnet. Nah, ini kita perlu tahu. Capek-capek bikin brand rapayu. Kenapa? Karena tidak ada values, tidak ada call to action. Rahasianya kayak apa? Pak Bi punya 15 step ya? 15 step, ya. 15 step. Ya, semua orang pengen sukses. Saya sebagai orang yang banyak ngomong tentang personal branding, sebagai personal pun kalau Anda mau sukses, Anda harus dikenal. Supaya dikenal apa? Harus punya brand. Ya. Jadi kalau Mas Helmi hadir, ini bisa jadi workshop 2 orang nih. Oh, insya Allah. Guru, kalau guru udah minta, insya Allah. Ya. Baik, terima kasih Pak Bi. Sama-sama, Ya, saya terima percaya kasih. ini bermanfaat. Ini bukan pertama kali saya mengundang beliau. Kali ini kita bicara sesuatu yang lain, ya. Dan pesan cuma satu, jangan pernah berhenti belajar, ya. Dan kalau mau belajar, belajarlah dari ahlinya. Seperti tagline-nya Pak Bi dulu, zaman kampanye, serahkan pada ahlinya. Amin. Ya, coblos kumisnya. Malah kemana-mana nih. Kemana-mana. Oke, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.